jelas sejak ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru, memang banyak beberapa pengusaha, perorangan atau mungkin spekulan mencari tanah di sekitar IKN, yaitu Mhm. masuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Memang kami beberapa tahun belakangan kan memang belum ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan apa namanya properti. Tapi yang jelas bahwa dua kota penyangga, Balikpapan dan Samarinda, siap untuk mendukung adanya ibu kota negara. Kita tahu tahapan-tahapan itu juga tidak bisa langsung bisa kita bangun. Jadi menunggu fasilitas segala macam dan tentunya memang dua kota penyangga ini juga propertinya cukup naik. Mhm. Demikian Pak Daniel. Baik. Nah, kenaikan harga tanah saat ini di wilayah-wilayah tersebut berapa kali lipat nih Pak yang sudah dipantau-pantau nih? Memang datanya itu tidak 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 terdata secara benar Mhm. karena kita tahu bahwa Kementerian ATR ini kan sudah melakukan delineasi wilayah ibu kota baru, tapi ini belum terbuka secara umum. Berapa titik koordinat yang ada di situ. Jadi Mhm. malah dikhawatirkan dan kita tahu bahwa totalnya kan 256 hektar. Baik. Kemudian KIPP itu ada sekitar 56.000 hektar. Sehingga kalau memang beberapa orang mengambil tanah di situ, dimungkinkan malah menjadi salah mengambil tanah karena itu menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Dan ini akan Mhm. jadi problem. Jadi Mhm. yang 56.000 hektar ini kan dikuasai negara, sisanya Mhm. baru silahkan mungkin beberapa orang atau pengusaha untuk mengambil dari daerah itu gitu. Mhm. Baik. Ya ini, menarik untuk diperhatikan selanjutnya ya, tanah-tanah tersebut nantinya akan seperti apa. Nah saya, minta tanggapan Pak Barat dulu nih Pak. Tanggapannya seperti apa terkait ibu kota baru yang resmi pindah ke Kalimantan dan dampaknya ke properti di sana akan seperti apa nih? Dari saya sih kemarin berita bahwa peresmian perpindahan ibu kota ini adalah berita yang sangat bagus Mmm. buat kami di sektor properti khususnya untuk Kalimantan Timur. Harapan pertamanya adalah pembangunan ekonomi pastinya lebih merata overall. Mhm. Jadi dari yang biasanya pembangunan ekonomi di Jawa sekarang lebih growth di daerah Kalimantan Timur. Saya juga Mhm. seperti yang Pak Bagus katakan, untuk koordinat Mhm. resminya aslinya itu kita belum tahu juga. Itu Mhm. udah very clear dan kita belum tahu. Tapi Baik. kita lihat secara growth overall demand yang dicari di daerah Kalimantan Timur itu meningkat. Mhm. So di mana ada demand meningkat, it's bagus buat properti industri di sana. Yang kami himpun di cnbcindonesia.com yang mengatakan bahwa ada kenaikan begitu sejak pengumuman IKN di Kalimantan Timur di kisaran Agustus 2019. Katanya mulai naik dari yang awalnya 35 atau 40 juta rupiah per hektar sekarang bisa menjadi 200 hingga 250 bahkan ada yang bilang 500 juta per hektar begitu Pak dan itu terjadi. Ini yang mengatakan Camat Sapaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur ada Pak Risman Abdul begitu. Apakah ini benar begitu kalau Pak Bagus pernah melihat-lihat ke harga tanah wilayah sana? Betul, jadi sejak diumumkan itu sudah mulai ada pergerakan untuk beberapa orang di luar Kalimantan Timur, terutama yang dari Jawa itu sudah melalui mencari beberapa Mhm. tanah di sekitar IKN ya. Nah, Mhm. memang ada beberapa kepala daerah yang memang sudah bukan batalkan, jadi membatasi untuk proses-proses di atas 2 hektar itu tidak diproses. Karena memang ini Mhm. memang sudah ada saya melihat ada instruksi edaran dari pemerintah pusat untuk tidak diperjualbelikan secara bebas. Karena ini juga menyangkut nanti kemudahan-kemudahan pemerintah pusat di dalam membebaskan beberapa tanah. Dan yang paling Mhm. besar sebenarnya kalau di situ kan memang ada IUP mengenai perkebunan, untuk masyarakatnya juga belum begitu banyak dan ini juga memang berbahaya sekali kalau
kalau memang ditimbul kesulitan dalam pembebasan tanah. Saya lihat ada peraturan bupati yang memang membatasi untuk tidak dilakukan jual beli tanah di atas 2 hektar pada proses untuk di IKN sendiri, dan ini saya pikir salah satu strategi yang baik untuk pemerintah supaya pada saat nanti pembangunan itu tidak ada gesekan horizontal terkait dengan pembebasan lahan. Baik, ini menarik sekali untuk diperhatikan. Kita beralih ke Pak Barat nih. Pak Barat, saya minta tanggapannya nih terkait kenaikan signifikan begitu. Bahkan ini sudah bukan 100% lagi, ini bisa beratus-ratus persen begitu ya Pak Barat, kalau kita lihat kenaikannya dari 35 dan 40 juta bisa menjadi kurang lebih 250 hingga 500 juta. Tanggapannya seperti apa nih melihat kenaikan yang signifikan seperti ini? Apakah bagus atau jelek sebenarnya untuk pengembang properti? Oke, kalau dari saya tanggapannya adalah, pertama ini kan dimulai kenaikan ini adalah di 2019, pas pertama naik. Pertama naik 2019 itu, selalu secara pas demand naik mendadak seperti ini, price-nya emang secara itu akan growth. Itu juga akan terlihat sekali di portal kita, bahwa ternyata demand, harga, dan semua itu akan growth. Tapi harga ini semua akan kembali ke average yang menjadi pokok dasar untuk harga ke depannya. Kita lihat growth secara awal iya, secara kurva iya, tapi akan turun menjadi average kurva harga ke depannya. Nah, average itu yang menjadi patokan bagi teman-teman developer. Bukan hanya demand di sesaat itu, bukan, tapi apa average nih harganya di daerah situ ke depannya. Itu sih, karena kita lihatnya kan lebih ke long term nih. Baik. Yes, di awal-awal di short term ada growth. Tapi ujungnya akan kembali ke rata-rata yang akan menjadi poin stabil sih ke depannya. Itu yang kita bisa. Baik. Kalau ada Sobat Cuan yang ngambil di Samarinda seperti apa nih? Meskipun tadi kami katakan demand lebih tinggi di sisi Balikpapan, tapi itu nggak sangat berbeda. Ini dua-dua daerah ini kita lihat penumbuhan secara demand, tapi memang ada sedikit lebih banyak demand di daerah Balikpapan. Baik, berarti sebenarnya dua-duanya meningkat begitu ya, cuman mungkin di Balikpapan ini meningkat lebih banyak gitu ya, sedikit lebih banyak begitu ya. Nah, tapi kenapa di Balikpapan nih yang lebih banyak? Apakah dari sisi jarak? Tapi kan kalau dilihat dari sisi jarak tadi Pak Bagus bilang kurang lebih 1 jam begitu ya, kurang lebih sama-sama. Oke, awalnya kenapa kami rasa Balikpapan yang lebih tinggi secara demand? Karena lebih adalah Balikpapan adalah sentra bisnis. Sebelum semua pembangunan yang akan dilakukan sekarang secara infrastruktur, Balikpapan itu secara sentra bisnis, sudah terdevelop secara sentra bisnis. Karena itu, demand awalnya kami lihat adalah banyak di Balikpapan. Tapi seperti yang Pak Bagus katakan, saat ini kan akan mulai dibangun nih infrastruktur. Jarak ke ibu kotanya kan akan dipangkas menjadi hanya 1 jam. So, itu akan efek juga terhadap demand di dua-dua daerah ini sih. Kalau sebelumnya kita tahunya Balikpapan secara sentra bisnis, nah, dengan dipangkasnya jarak tempuh ini akan membuat demand di dua-dua daerah ini berkembang. Baik, ini ada sentra bisnis begitu ya, dan tentu kalau mau ke ibu kota baru pasti ini tujuannya nggak jauh-jauh juga nih dari bisnisnya nantinya. Oke, saya beralih kembali ke Pak Bagus untuk menjawab pertanyaan kedua dari Sobat Cuan kita. Kalau ganti presiden nih Pak, apa iya rancangan ibu kota barunya sebombastis yang diumumkan sekarang? Saya pikir ini menjadi satu lompatan besar negara kita, sehingga siapapun yang nanti terpilih mestinya akan melanjutkan kegiatan IKN. Yang pertama adalah ada transformasi perekonomian di Indonesia bagian timur, terutama di luar Jawa. Kemudian yang kedua, ya kita tahu bahwa kegiatan yang ada di Jakarta ini sudah cukup padat sekali, Jawa itu sudah cukup padat sekali. Sementara kita di luar Jawa ini kan masih banyak potensi dan peluang, termasuk nanti mungkin setelah IKN ini dibangun, mungkin akan di-trigger lagi juga pusat-pusat industri yang saya pikir lahan masih cukup luas dan ini menjadi pemerataan pembangunan. Jadi tidak memusat terus ke Jawa, tapi tetap ke Kalimantan atau di luar Jawa yang kita bisa lakukan gitu. Dan ini saya pikir nggak akan ada masalah. Dan dari kementerian, kemudian dari kabinet pun juga setuju sekali mengenai pendanaan segala macam, kan sudah ada tahapan-tahapan yang jelas. Dan kita berharap juga ini menjadi keputusan politik yang berkelanjutan. Saya pikir itu.
Baik, berarti akan siapapun pemimpinnya ini diharapkan akan tetap berjalan begitu ya rencananya ya Pak Bagus. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, katanya kalau lihat di Australia, Canberra sama Sydney ini masih lebih oke Sydney. Apa iya jaminan di Kalimantan Timur harga propertinya bagus dengan jadi IKN? Siapa Pak Daniel? Saya? Ya. Kepada Ya Pak Bagus. sebenarnya Pak sih Bagus. nanti kalau fasilitas apa namanya kan tentunya tidak hanya dari sisi kantor istana tapi juga akan ada di fasilitas sosial maupun umum. Apakah itu rumah sakit, mall, pendidikan, universitas, dan ini akan bertahap akan dilengkapi. Dan saya melihat kemarin dari apa namanya RUU-nya kemarin yang sudah disahkan undang-undang itu juga ada tahapan-tahapan mengenai pembangunan. Sehingga hal ini ya mestinya nanti akan bergerak sesuai dengan fasilitas yang sudah ada di IKN tersebut. Dan saya menambahkan yang tadi dibilang antara Balikpapan sama Samarinda. Ya. Sebenarnya dua kota ini mempunyai fasilitas yang sama. Mungkin 2-3 tahun yang lalu Bandara Samarinda belum mulai tampak sehingga semuanya fokus atau center ke Balikpapan. Tapi sekarang Samarinda sudah ada bandara. Jadi saya pikir fasilitas juga bisa langsung juga antara Balikpapan Samarinda itu sama. Kemudian juga ini terlihat dari membangunnya beberapa pengembang besar itu ada di Balikpapan dan juga ada di Samarinda. Dan ini menjadi role model juga karena dua kota ini memang sama-sama bukan bersaing, sama-sama untuk meningkatkan fasilitasnya, kenyamanan kotanya, sehingga benar-benar ini menjadi dua kota penyangga untuk supporting di ibu kota negara yang baru di Sepaku. Baik, karena dua-duanya jadi penyangga ini sepertinya kita akan melihat Samarinda dan Balikpapan ini kejar-kejaran begitu ya Pak untuk mengembangkan kota ini supaya menjadi pilihan daripada Sobat Cuan nantinya. Oke, saya mau tanyakan pertanyaan yang sama ini kepada Pak Barat. Ini katanya kalau membandingkan Canberra dan Sydney katanya masih lebih oke Sydney nih. Apa iya jaminan di Kalimantan Timur harga propertinya bagus nih nanti dengan jadi IKN? Oke, kalau dari saya jawabannya adalah harganya meningkat, yes, harga bagus, yes. Tapi apabila harga itu dibandingkan dengan Jakarta, itu belum menjadi sesuatu yang dipastikan. Karena kita juga sering bahas dengan teman-teman di RE juga, bahwa apa yang akan terjadi dengan Jakarta setelah ibu kotanya pindah. Apa yang akan terjadi terhadap harga di Jakarta. Kami tetap pede, kami tetap percaya diri bahwa harga di Jakarta, demand, search volume di Jakarta itu akan tetap stabil. Yes, Kalimantan Timur akan meningkat secara harga. Cuman tadi kan di-compare adalah Canberra dan Sydney, kenapa Sydney itu tetap lebih tinggi ya? Iya. Nah, itu yang belum bisa kita pastikan. Growth ada di Kalimantan Timur, tapi harga Jakarta tetap akan stabil. Pencarian di Jakarta tetap akan stabil. Berarti nggak perlu takut harga di Jakarta, harga properti-properti ini bakal drop mendadak gitu ya nantinya ya Pak Barat berarti? Betul, itu sih dari pencarian kita pun 6 bulan terakhir, Jakarta masih merupakan salah satu kota yang dicari, khususnya di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, itu masih masuk daerah yang paling dicari.